warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin terutama Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu kita berharap hadirnya kali masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala sebaiknya. Bapak Ibu yang bermuliakan, seperti biasa setiap hari Selasa dan Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 109. Apa kata Allah Bapak Ibu? Wadda kasirun min ahli kitab. Banyak di antara ahli kitab menginginkan law yardunakum min ba'di imanikum kuffar. Sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, hasadan min indi anfusihim, karena rasa dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran itu jelas bagi mereka. Fa'fu wasba'u, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga Allah mendatangkan perintahnya. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini Al-Baqarah ayat 109. Sebelumnya sudah kita sampaikan Al-Baqarah 108, di mana di situ berbicara tentang ujian iman dan keinginan sebagian orang untuk mempertanyakan wahyu dengan sombong. Maka ayat 109 melanjutkan dengan menjelaskan sumber ujian itu, yaitu kedengkian sebagian ahli kitab terhadap umat Islam, karena mereka telah menerima kebenaran yang menegaskan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka tahu informasi mereka dapatkan dari kitab suci mereka bahwa Nabi terakhir itu akan datang. Mereka kecolongan, mereka pikir dari Bani Israel, ternyata tidak dari Bani Israel. Mereka menutup kebenaran itu dengan kedengkian. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 109 ini? Yang pertama, Bapak Ibu, menghadapi kedengkian harus dengan kesabaran.
Karena Allah mengatakan di sini fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan biarkanlah. Maka Bapak Ibu belajar dari ini hikmah yang bisa kita ambil dalam posisi manapun di masyarakat, di kantor, apalagi dalam keluarga. Ketika kita diuji oleh Allah, adanya saudara kita yang ingin terhadap rezeki kita, balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan doa, jangan dengan kebencian. Karena ketika orang ini dengan kita, tidak ada kekuatan kita untuk menghalangi dia untuk tidak ini. Yang namanya orang ini bagaimana caranya untuk membuat mereka tidak ini? Maka kita fa'fu wasfahu, kita maafkan, kita relakan, dan kita doakan. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, si anu itu ini kepada kamu, sering membicarakan kamu, menjelek-jelekkan kamu, maka dia mengatakan prestasi yang kamu dapatkan itu dengan cara yang tidak benar. Kita dengar itu informasi dari seseorang, maafkan, biarkan saja, karena kita sudah belajar dari Al-Baqarah 109 ini betapa Bani Israel itu iri kepada Nabi Muhammad. Maka kita sadar Nabi Muhammad manusia terpuji termulia, masih ada yang iri, apalagi kita orang yang hina ini. Ketika ada orang yang iri, biarkan saja dan maafkan. Kemudian Bapak Ibu, jangan sampai kita berlaku dengki, karena di sini jelas sekali kedengkian bisa menutupi kebenaran. Ketika kita dengki dengan seseorang, apapun yang orang itu buat salah di mata kita, maka jangan pernah kita membiarkan rasa iri menyelimuti diri kita, karena setan pasti akan selalu membisikkan ke telinga kita, ke hati kita. Sering kami katakan Bapak Ibu, kalau hati kita ibarat rumah ada pintunya, ketika ada masuk di depan pintu rasa iri, dengki, melihat orang yang sama berjuang dengan kita, rasanya kita lebih payah berjuangnya, kok dia lebih sukses, kok dia lebih makmur. Rasa iri itu muncul sesaat di depan pintu, kita tutup, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Karena berkaca dari ayat ini jelas sekali, orang demikian bisa menutupi kebenaran. Pada pemahamannya kita Bapak Ibu, ketika orang dapat rezeki, kita dengki, kita tidak nyaman di hidup kita, kemudian kita tertutup dari hidayah, tertutup dari kebenaran. Kita butuh hidayah, kita butuh jalan yang benar. Maka Allah mengatakan di sini, "Ba'di ma tabayyana lahumul haqq", itu kata Allah. Maka Bapak Ibu, ketika kita hidup di mana saja, di kantor misalnya, ada rekan yang tahu kemampuan kita, tapi menutupi karena ini, maka jangan kita cemas, jangan kita merasa kurang nyaman. Kita tahu dia dekat dengan pimpinan, dia tahu kemampuan kita, tapi dia tutupi kemampuan kita, dia jelek-jelekkan kita karena dia dekat dengan atasan kita, sehingga karir kita tidak naik. Jangan sampai kita terlalu kecewa sesaat sah-sah manusiawi, tapi jangan larut, karena Allah mengatakan Bani Israel juga ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, jangan mudah terpengaruh oleh ucapan orang. Ini penting pelajaran kita Bapak Ibu. Kita hidup di tengah masyarakat yang mereka banyak ide, banyak pemikiran, sehingga ketika kita ingin melakukan A, kata si B jangan. Ketika kita melakukan C, kata si D jangan, sehingga kita tidak bisa melangkah dengan maksimal. Maka Allah ingatkan kita di ayat ini, ya Rabbunakum min ba'di imanikum. Jelas Allah ingatkan kita harus ikut iman kita. Di masyarakat jangan mundur dari kebaikan hanya karena ada yang menghina atau mentertawakan kita. Ketika kita sholat ke masjid, kata jemaah, tumben mana tak pernah ke masjid, kini dah ke masjid loh. Mendengar itu, kita tidak lagi ke masjid. Allah ingatkan kita, jangan pernah terpengaruh dengan ucapan siapa saja, karena yang menilai kita adalah Allah yang menjadikan kita. Banyak maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.